Selamat pagi yang saya hormati Bapak Fransiskus Randa dan teman-teman sekalian. Nama saya Kristantio Davonta Hiwono, Stambuk 1913076, dan teman saya Juan Sebastian dengan Stambuk 1913084. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan bab yang berjudul siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan pertama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi mencapai tujuan tersebut. Manajemen harus memutuskan keputusan penting sebagai berikut yang terdiri dari 6. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Lalu yang kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Poin ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembeli antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Yang keempat, bagaimana teknologi informasi atau biasa dibilang TI, informasi teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound? Lalu yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Dan yang terakhir, pembayaran vendor dapat dikelola maksimal. Lalu slide selanjutnya kita masuk mengenai jawaban atas pernyataan aktivitas siklus pengeluaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Lalu yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktor pemasok. Lalu yang keempat, pengeluaran kas. Sistem informasi siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Hubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembeli dan aktivitas siklus pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi kedua belah pihak. Sistem informasi siklus pengeluaran memiliki ancaman pemesanan. Yang di sini kita mau memberi 3 poin. Yang pertama, data tidak valid. Yang kedua, kinerja yang buruk. Ketiga, pemasok yang tidak dapat diandalkan. Lalu pengendalian pemesanan dari hal tersebut adalah yang pertama, pembatasan akses terhadap data induk. Yang kedua, laporan manajerial. Yang ketiga, tinjauan pemesanan pembelian (anggaran). Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang pertama, dengan mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus perkenalan, catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, akuntan dan sistem profesional perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola persediaan. Prosesnya ialah, pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan adalah dengan menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berjalan tanpa gangguan, bahkan jika persediaan yang digunakan lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat dalam pengiriman. Dan di sini juga terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya yang biasa kita temui adalah catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Dan untuk mengurangi resiko ini sendiri pada masalah ini, metode persediaan perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu diperbarui. Memilih pemasok dipertimbangkan dengan cara harga, kualitas, bahan baku, keandalan dalam pengiriman. Lalu yang selanjutnya, pengeluaran kas, yakni penerapan prinsip-prinsip perbaikan proses manufaktur untuk hutang usaha. Aplikasi Medtronic pada teknik perbaikan proses menghasilkan sebuah peningkatan dramatis dalam efisiensi dan efektivitas dan fungsi hutangnya. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk membuka surat dan menyortir, memproses, serta mencatat faktur pemasok menurun dari 3 hari menjadi 1 hari.
Lalu yang kedua, jumlah faktur yang mendiskontokan pembayaran tepat waktu diambil meningkat sebesar 15%. Lalu yang terakhir, waktu pemrosesan pembayaran dipotong sebesar 50%. Slide selanjutnya, penerimaan. Penerimaan adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang yang dipesan. Departemen Penyimpanan Persediaan yang juga melapor ke manajemen gudang yang bertanggung jawab untuk menyimpan barang. Informasi mengenai tanda terima barang dagang yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Lalu di sini ada proses yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, persentase besar atas penjualan kotor pemasok ialah untuk perusahaan yang menjalankan audit pemasok. Poin kedua, metode penetapan harga pemasok berbeda dari praktik industri standar. Yang ketiga, pemasok tidak memiliki peralatan yang ia sewa, tetapi ia sendiri menyewakan peralatan tersebut dari pihak ketiga. Yang keempat, biaya hiburan tinggi dalam hal persentase dari penjualan kotor pemasok tersebut. Lalu yang kelima, pemasok mengirimkan faktur pihak ketiga yang diubah atau fiktif. Lalu poin yang keenam adalah alamat pemasok dalam faktur fiktif. Lalu slide yang selanjutnya ialah menyetujui faktur pemasok. Adalah Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Proses menyetujui faktur pemasok terdiri dari yang pertama, penyetujuan pembayaran faktur. Yang kedua, pemrosesan faktur. Lalu yang ketiga, proses hutang. Dan yang keempat, pembelian non persediaan. Lalu ancaman dan pengendalian yang teridentifikasi di sini, yang pertama adalah mengidentifikasi. Dan yang kedua, mengadopsi pendekatan IRS. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.